Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pertemuan yang ke-10 ya. Kalau saya tidak salah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga masih bisa kita melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang terpelajar, yaitu kita melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah analisis kompleks, di mana sebelumnya kita sudah membahas masalah turunan bilangan kompleks ya, mengenai definisi dan aturan-aturan Cauchy Riemann yang sudah pernah saya bagikan sebelumnya. Materinya semoga dipelajari dan dipahami, dan untuk bisa mengukur sebesar atau sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang saya berikan, maka di akhir perkuliahan atau di akhir pertemuan itu biasanya selalu saya memberikan tugas atau latihan. Jadi saya harapkan tugas yang saya berikan itu tidak boleh menyontek ya. Harap dikerjakan sendiri-sendiri berdasarkan kemampuan atau pemahaman dari teman-teman. Kenapa ya? Kalau kalian kerjasama atau menyontek ya, yang dirugikan itu bukan saya, tapi kalian ya. Nanti pada saat diberikan final, kemungkinan finalnya itu sudah tidak online tetapi secara offline. Nah, kalau kalian selama ini mengerjakan tugas dengan menyontek atau meniru jawaban teman-temannya, maka otomatis kalian tidak akan bisa menjawab soal-soal final nanti yang akan saya berikan. Olehnya itu diharapkan kepada teman-teman semua untuk selalu mengerjakan tugas atau latihan yang saya berikan di akhir setiap pertemuan itu. Itu gunanya adalah supaya saya bisa mengetahui atau mengukur tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan daripada teman-teman semua. Oke, baik, itu hanya pengantar. Sekarang kita masuk kepada lanjutan daripada turunan bilangan kompleks. Pada hari ini kita akan membahas masalah aturan pendiferensialan. Ya, di dalam aturan-aturan pendiferensialan ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Di sini adalah berbentuk teorema. Teoremanya ada 7 ya. Ini kalian harus pahami betul-betul ya, supaya kalian bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan turunan di dalam bilangan kompleks. Ya, coba kita perhatikan misalkan fungsi fz, gz, dan hz ya, ada 3 buah fungsi. Misalkan fz, gz, dan hz ya terdiferensiabel untuk di setiap titik z dalam daerah D misalkan ya, maka aturan pendiferensialan itu dapat kita definisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan dari fungsi, 2 buah fungsi katakan fz dan gz, maka turunan daripada fz plus minus gz itu adalah d per dz fz plus minus d per dz gz. Jadi d per dz itu adalah turunan ya, atau biasa di dalam bahasa turunan yang lain itu biasa dikatakan dengan f aksen z. Itu turunan daripada z. Bagaimana kalau turunan daripada gz? Ya berarti g aksen z atau d per dz gz ya, atau d fz plus minus d gz. Itu sama simbol-simbol turunan ya. Itu turunan dalam hal penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang B itu adalah turunan sebuah fungsi dengan perkalian sebuah fungsi dengan konstanta. Bagaimana turunannya? Turunannya adalah C dikali D per dz fz atau C kali f aksen z, itu sama saja. Atau C kali D fz, sama saja. Di mana C itu adalah konstanta. Kemudian yang C adalah D per dz fz dikali gz. Ini dalam bentuk perkalian. Bagaimana kalau menurunkan 2 buah fungsi dalam bentuk perkalian? Katakan fz gz.
ya, maka turunannya adalah FZ dikali D per DZ GZ ditambah GZ dikali D per DZ FZ. Atau biasa di dalam turunan itu ditulis dalam bentuk FZ dikali G aksen Z ditambah GZ dikali F aksen Z. Atau biasa yang kita pernah pahami sebelumnya di dalam integral itu untuk menurunkan suatu bilangan atau suatu fungsi, dua buah fungsi, katakan Y sama dengan U kali V, maka turunan daripada Y itu adalah Y aksen U aksen V ditambah dengan V aksen U, atau UV aksen ditambah VU aksen. Itu sama saja, di mana U itu sebagai FZ dan V itu sebagai GZ. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk pembagian yang D itu? Ya, yang D itu ya sama saja juga. Rumusnya adalah GZ dikali dengan D per DZ FZ dikurang FZ dikali dengan D per DZ GZ per GZ kuadrat. Jadi kalau kita rubah bentuknya, katakan turunan daripada Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurang V U aksen di per V kuadrat, di mana U-nya itu adalah FZ dan V-nya itu sama dengan GZ, sama saja. Tetapi di situ syaratnya adalah GZ tidak boleh sama dengan 0. Ada syarat di situ. Kemudian yang E, jika V sama dengan F gamma dan gamma sama dengan GZ, maka turunan fungsi komposisinya adalah ini aturan rantai. Ya. Maka turunan daripada dV per dz turunan daripada V itu adalah dV per dz sama dengan dV per d gamma dikali dengan d gamma per dz, atau F aksen gamma dikali dengan d gamma per dz, atau biasa ditulis F aksen GZ dikali dengan d per dz GZ, di mana gamma tadi itu sudah diganti atau disubstitusi dengan GZ, ya. Kemudian yang F, jika V sama dengan F gamma, maka turunan daripada V itu atau dV per d gamma, ya, di mana gamma itu adalah F inverse V, ya, maka turunannya adalah 1 per d gamma per dV. Jadi dibalik, ya, di mana pengertian dari inverse itu adalah balikannya, ya. Kemudian yang G, jika V sama dengan GT dan Z sama dengan FT, di mana T itu adalah parameter, maka dV per dz itu sama dengan dV per dt per dz per dt, atau G aksen T diper dengan F aksen T, ya. Jadi itu ada 7 buah teorema itu harus kalian pahami, ya, karena teorema-teorema ini sebagai dasar kita di dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan turunan bilangan kompleks. Di situ saya sudah buktikan, ya, saya hanya jelaskan untuk yang A itu. Misalkan di dalam penjumlahan pengurangan itu bagaimana pembuktiannya, ya. Kita bisa buktikan misalkan tadi di penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks itu D per DZ FZ plus minus GZ, ya, maka limit delta Z mendekati 0, ya, FZ ditambah delta Z ditambah G dalam kurung Z ditambah delta Z kurang FZ dikurang GZ per delta Z. Ini harus kalian lihat dulu definisi daripada turunan bilangan kompleks yang pernah kita sudah pelajari sebelumnya, di mana turunan daripada FZ itu sama dengan limit delta Z mendekati 0, FZ ditambah delta Z dikurang FZ di per delta Z. Itu untuk FZ. Nah, bagaimana yang GZ-nya? GZ-nya adalah GZ ditambah delta Z dikurang GZ per delta Z. Ini yang berkaitan dengan definisi daripada turunan bilangan kompleks yang pernah kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya.
Sehingga berlaku limit delta Z mendekati 0 kita bisa pisahkan ya. Pisahkan yang FZ, yang definisi FZ dan definisi GZ. Di mana limit delta Z mendekati 0 itu FZ ditambah delta Z dikurang FZ per delta Z. Nah, ditambah dengan definisi daripada GZ itu ya. Berarti limit delta Z mendekati 0 GZ tambah delta Z kurang GZ per delta Z. Ini juga berlaku untuk pengurangan juga. Jadi sehingga terbukti turunan daripada FZ plus minus GZ itu sama dengan D per DZ FZ plus minus D per DZ GZ itu ya, atau F aksen Z plus minus G aksen Z sama saja. Terbukti ya. Untuk yang B saya kira jelas di situ ya. Tinggal kalian baca saja ya. Di situ definisi daripada FZ itu sama dengan limit delta Z mendekati 0 FZ ditambah delta Z di per delta Z dikurang FZ per delta Z ya, dikali dengan konstanta. Ya, saya kira itu jelas. Kemudian yang C itu juga tinggal dikalikan saja perkalian dengan menggunakan rumus atau yang sudah menggunakan rumus atau teorema yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga didapatlah di situ ya FZ untuk perkalian daripada dua buah fungsi bilangan kompleks, katakan FZ GZ ya, kalian bisa lihat itu di situ terbukti bahwa FZ dikali dengan G aksen Z ditambah G aksen Z dikali dengan D ditambah GZ dikali dengan F aksen Z ya. Kemudian untuk bukti D, E, F dan G itu sebagai tugas ya, nanti dikumpul ya sebentar malam, paling lambat sebentar malam jam 20.00 ya. Oke. Ingat ya, itu sudah 4 nomor tugas dibuktikan ya, D, E, F dan G. Ya, pembuktiannya itu hampir-hampir sama. Kalau kalian sudah paham pembuktian A, B, C itu, maka kalian akan mudah menjelaskan atau menjawab pembuktian daripada teorema D, E, F dan G. Kemudian di sini saya kasihkan contoh atau aplikasi yang berkaitan dengan aturan-aturan pendiferensialan tadi. Misalkan di situ kita disuruh menentukan turunan setiap fungsi berikut. A. Di situ ada 6 contoh ya. Dan yang saya sudah jawab itu hanya 5. Yang F itu saya tinggalkan lagi untuk dijadikan sebagai latihan ya, atau sebagai tugas. Jadi tugasnya ada 5. Yang pertama tadi adalah membuktikan teorema D, E, F dan G. Dan yang kelima adalah contoh daripada F ya, itu dikumpul sebentar malam, paling lambat jam 20.00. Saya jelaskan yang A ya, bagaimana untuk menurunkan, katakan ada fungsi 3 tambah 2i z kuadrat dikurang 2z ditambah 3. Saya kira ini gampang saja ya kalau kita lihat ya. Tinggal kita turunkan saja. Berarti D per dz 3 tambah 2i z kuadrat kurang dz ditambah 3i. Ya. D per dz 3 tambah 2i z kuadrat dikurang D per dz 2z ditambah D per dz 3. Jadi dipilah-pilah dulu. Ya. Dipilah-pilah dulu. Kemudian 3 tambah 2i berpindah ke sebelah kiri di belakang D per dz ya, sehingga D per dz itu karena kita akan mau menurunkan daripada z kuadrat, berarti D per dz z kuadrat ya, dikurang 2 kali D per dz z ditambah D per dz 3. Setelah itu kita turunkan 3 tambah 2i dikali turunan daripada z kuadrat 2z, kemudian dikurang dengan turunan daripada Z1, 2 kali 1, dan turunan daripada 3 atau konstanta 3 itu sama dengan 0. Sehingga didapatlah turunan daripada 3 tambah 2i Z kuadrat kurang 2Z tambah 3 itu sama dengan 6 tambah 4i Z dikurang 2. Ya, jadi untuk contoh B, C, D itu silakan dibaca, B, C, D, E itu silakan dibaca. Itu saya sudah jawab, silakan pelajari, pahami betul alurnya, cara penyelesaiannya. Kalau kalian sudah pahami alur cara penyelesaiannya, maka kalian akan bisa menjawab contoh
yang F ya. Jadi ingat tugasnya, silakan dikerjakan dan ingat jangan kerja kelompok. Yang dilihat di sini adalah keuletan kalian, bukan bagaimana. Saya tidak pernah melihat bahwa kalian itu menjawab benar semua, tidak. Saya melihat betul tidak ini jawabannya. Kapan dari beberapa, dan saya tahu geng kalian itu saya tahu. Ini bergeng dengan siapa, ini berteman dengan siapa. Dan saya akan telusuri betul jawabannya. Apakah sama atau tidak ini geng-geng ini atau teman-teman ini. Jadi tidak bisa kalian mengecoh seorang dosen. Jadi kalian itu sudah dipantau sejak awal. Kalian itu temannya siapa saja sih, teman akrabnya siapa saja sih. Jadi itu bagi saya itu saya tahu itu. Jadi silakan kalian berkelompok-kelompok, bergeng-geng itu silakan. Tetapi jangan kalian kerja kelompok. Berdiskusi boleh, tapi jangan bekerja kelompok. Maksud saya kerja kelompok boleh, tetapi jangan kerjasama dalam hal pengerjaan tugas, ya. Apalagi jawabannya itu sama persis, itu bisa ditahu itu. Jadi tidak bisa kalian mengelabui seorang dosen atau seorang pengajar, karena kita sudah pelajari tentang ilmu-ilmu yang seperti itu, ya. Karena kami juga pernah menjadi mahasiswa, jadi saya periksa jawaban teman-teman yang tugas-tugas sebelumnya itu, ya. Ada memang beberapa sama jawabannya, jadi itu tidak bisa kita nafikan juga, karena saya bisa tahu itu, ya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman semua, silakan kerjakan tugas atau latihan yang saya berikan sesuai dengan kemampuannya saja. Tidak boleh kalian meniru jawaban teman. Makanya di sini ada sesi terbuka tanya jawab, ya. Silakan kalian bertanya. Kalau kalian tidak mengerti silakan japri saya, dan saya akan, insya Allah selagi saya bisa tahu dan saya akan bisa menjelaskan itu. Jadi tidak usah kalian sungkan, tidak usah kalian takut, ya. Belajar, karena tugas kalian itu adalah belajar dan bertanya. Bertanya itu adalah kunci daripada ilmu pengetahuan. Kalau kalian tidak bertanya, maka bagaimana ilmu pengetahuan itu akan terbuka? Karena kuncinya itu adalah bertanya. Suatu rumah tidak akan terbuka kalau dia tidak ada anak kunci, gemboknya itu tidak ada. Kalau hilang itu tidak bisa terbuka itu rumah. Sama saja dengan belajar, kalau tidak bertanya atau anak kuncinya itu bertanya kalian tidak gunakan, maka tidak akan terbuka ilmu pengetahuan itu. Jadi saya kira cukup di sini pertemuan singkat kita, walaupun dalam bentuk video pembelajaran, tapi saya harapkan kalian bisa mengembangkan daripada materi yang saya jelaskan ini, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.